Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan dari berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah kita rasakan pada saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya, biasanya selalu didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang, karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya lebih cepat. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk melakukan leapfrogging. Oleh karenanya, Indonesia memerlukan rencana yang strategis dan segera diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan inovasi era revolusi industri keempat. Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya serta merumuskan tujuan dari revolusi industri 4.0 yang akan dikembangkan. Selanjutnya, pada perkembangan era ini dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, baik dari pihak industri, entrepreneur, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan strategi Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dewasa ini, revolusi 4.0 cukup berdampak pada kualitas moral bangsa Indonesia yang semakin hari semakin merosot. Kriminalitas yang terjadi di mana-mana, semakin kurangnya toleransi antar umat beragama, perbuatan curang dalam kegiatan berpolitik, dan meningkatnya cybercrime merupakan salah satu bukti bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral. Ada beberapa faktor mendasar yang dapat mempengaruhi menurunnya moral bangsa Indonesia. Faktor yang paling pertama yaitu faktor internal. Faktor internal biasanya berasal dari dalam diri seseorang dan salah satu contohnya adalah masyarakat Indonesia yang sangat susah untuk mengimplementasikan manusia yang memiliki moral yang baik. Memang, pendidikan mengenai penanaman nilai-nilai moral sudah ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran di bangku sekolah maupun dalam keluarga. Namun, nyatanya pada saat ini yang kita temui berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, faktor kedua yaitu faktor eksternal. Bagaimana perkembangan zaman yang semakin meningkat, teknologi semakin maju, membuat masyarakat mudah mengakses berbagai informasi serta bahkan menyalahgunakan akses yang tersedia sebagai alat untuk melakukan berbagai tindakan kriminal. Berbagai persoalan dan kerusakan yang ada saat ini sesungguhnya disebabkan oleh kondisi moral dan etika masyarakat yang kini sudah mengalami kemerosotan. Kemerosotan moral dan etika bangsa Indonesia terlihat jelas melalui seringnya kita jumpai persoalan demi persoalan yang semakin hari semakin meningkat. Mulai dari kasus kekerasan, ketidakadilan sosial, serta isu-isu SARA. Hal yang lebih memprihatinkan adalah kemerosotan moral yang terjadi nyatanya telah menjalar ke semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali dengan anak muda bangsa Indonesia, yaitu sebagai penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Adapun untuk memperbaiki moral kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dapat dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar semakin baik dalam segi moralitas. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila juga terdapat pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, rasional, mendasar, nasionalis, komprehensif, dan sistematis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi masyarakat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian,
Pancasila bukanlah hanya suatu norma yang bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma tersebut. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memberikan inspirasi tentang bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan norma Pancasila. Hal inilah yang dipercaya akan membawa rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dalam bernegara dan berbangsa, serta mengatasi krisis moral yang terjadi pada saat ini. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentunya akan membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di negara Indonesia.